Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sagib Prati dari belakang 151. Di sini saya akan menyembuhkan untuk evaluasi tengah semester PPLA, di mana pada tugas kali ini kami disuruh untuk memilih dari salah satu dari 3 model yang sudah disediakan, lalu kita buat ulang eh, dengan beberapa soal yang telah ditentukan, di mana ada model deskripsi bisnis, identifikasi perangkat lunaknya, buat rancangan perangkat lunaknya, lalu buat desain database dan desain UI, dan dipresentasikan. Oke. Yang pertama saya memilih model bisnis dari Starbucks, di mana dia berfokus pada penjualan barang-barang tinggi, user experience yang bagus, dan juga dengan menggait loyalty dari pelanggannya, di mana di mana Starbucks menawarkan beberapa produk yaitu kopi premium, minuman kreatif, makanan ringan, dan lingkungan kafe yang nyaman. Terutama eh, dengan program yang digunakan adalah program loyalitas dari pelanggan untuk membeli kopi berulang kali, yang mana pelanggan biasa membeli kopi biasanya sekali, tapi pelanggan akan dimudahkan dengan menggunakan aplikasi untuk memesan serta eh, offline gerai Starbucks yang ada, dan juga mobile dan juga drive-thru pada gerai Starbucks tersebut. Juga ada layanan pengantaran dari mobile app yang bisa digunakan langsung untuk konsumen membeli produk dari Starbucks. Ya, ini adalah poin market penjualan dari Starbucks. Ada kopi, teh, dan minuman lainnya. Ada penjualan makanan kue, roti, dan makanan ringan. Serta ada mug, tumbler, dan produk terkait kopi lainnya sebagai merchandise mereka, dan juga produk berlisensi, di mana ada produk-produk yang dijual di gerai selain Starbucks, yaitu di supermarket dan toko lainnya. Misalnya adalah biji kopi yang sudah di roast dan segala macam. Lalu perangkat lunak yang dibutuhkan yang paling utama adalah ada sistem point of sale, di mana ini akan membuat laporan penjualan, mengelola dan memproses transaksi dengan cepat, memantau stok secara real time-nya. Di mana selanjutnya ada perangkat lunak pengelolaan hubungan pelanggan, yaitu CRM-nya, di mana ini untuk kontrol manajemen data pelanggan, program loyalitas, dan kampanye pemasaran untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan kepada perusahaan. Lalu analisis perilaku pelanggan dan juga penyesuaian penawaran bisa lebih mudah dengan CRM. Lalu ada aplikasi loyalitas mobile ordering, di mana di sini pelanggan bisa mengorder produk untuk melakukan pemesanan dan pembayaran lewat mobile app, dan juga ada sistem manajemen inventaris ini untuk perusahaannya memantau stok dan optimasi persediaan dari bahan baku perusahaan tersebut. Nah, ini untuk rancangan perangkat lunaknya, di mana ada arsitektur sistemnya yang akan dijabarkan di bawah. Ada integrasi antara POS, CRM, dan aplikasi mobile. Lalu juga komponen utama modulnya adalah modul POS. Itu tadi untuk menangani transaksi, menyatakan struk, laporan harian, manajemen kas, yang akan terhubung dengan inventaris dan untuk memperbarui stok secara real time. Terus lalu ada modul CRM untuk mengelola data pelanggan, analisis pelanggan, melakukan kampanye promosi, dan juga program loyalitasnya, di mana berupa poin. Dan ini akan terhubung dengan aplikasi mobile untuk sinkronisasi data pelanggan dan aplikasi. Lalu ada modul aplikasi mobile untuk pemesanan online-nya tadi, pembayaran digital, program loyalitasnya, notifikasi promosi, dan juga terakhir ada modul inventaris sebagai pemantau stok bahan baku tadi. Lalu dilanjutkan untuk rancangan proses bisnisnya, ini simpel aja, di mana ada pemesanan melalui mobile dan gerai fisik, dan juga ada pembayaran mobile dan gerai fisik. Manajemen loyalitasnya ini ada poin di aplikasi yang mana akan tercatat di CRM, dan juga manajemen inventaris untuk
mengirimkan memantau stok dan mengirimkan notifikasi pemesanan ulang jika stok bahan bakunya sudah menipis. Lalu desain sistem untuk bisnis Starbucks. Ini fungsionalnya untuk yang pemesanan online, program loyalitas, manajemen inventaris, pemrosesan transaksi, notifikasi pada pelanggan, serta layanan drive-thru dan pengantaran. Non fungsionalnya ada skalabilitas di mana sistemnya akan menangani peningkatan jumlah pelanggan, keamanan juga akan lebih terjamin, ketersediaan yang bisa diakses oleh konsumen. Lalu kinerja respon yang lebih cepat. Komponen utamanya ada aplikasi mobile, backend server, sistem point of sale-nya tadi, POS, dan juga manajemen inventaris, CRM, dan juga sistem notifikasi. Ya, ini sebagai interface, aplikasi mobile sebagai interface, dan juga security pada backend-nya, dan backend-nya akan menyimpan database dan API dari pengolahan pemesanan, pembayaran, inventaris, serta data-data dari produk perusahaan tersebut. Ini seperti tadi. Lalu ini ada arsitektur aplikasinya, kurang jelas. Ya, dimana ini ada aplikasi mobile, backend server, masuk ke point of sale, lalu terjadi transaksi pembayaran, sistem manajemen inventaris, ke pemantauan stok akan muncul notifikasi, dan juga sistem CRM akan berisi data dari pelanggan. Lalu high level desainnya ini akan memberikan gambaran umum terhadap aplikasinya, di mana akan berisi arsitektur sistem utama komponennya ya tadi aplikasi kurang jelas ya. Nah, di aplikasi mobilenya masuk ada UI UX layer, service layer, data layer, di mana pada backend akan integrasi dengan API gateway, application logic, database aplikasi. Lalu ke sistem point of sale tadi akan terjadi transaksi pembayaran dan verifikasi pembayaran. Lalu masuk ke manajemen inventaris, masuk ada database inventaris yang akan melakukan pemantauan stok dan memasukkan sistem notifikasi. Dan terakhir untuk CRM itu dia akan masuk ke database CRM dan mencari data pelanggan untuk memunculkan notifikasi juga pada pembelian. Lalu ada low level desainnya seperti tadi pada simple, lebih simple lagi, yang mana ya UI UX untuk penyediaan latar muka pengguna, service layer untuk mengelola bisnisnya, dan juga dimana data backendnya akan berisi tadi database layer, database API, dan juga logiknya. Ini untuk LLD-nya. Lalu ini desain database di mana ada customer, order, product, order details, inventory, payment, notification, dan kategori. Di mana customer akan menyimpan data pelanggan, order akan menyimpan data detail dari pesanan, dan juga order detail ini untuk informasi tentang produk yang bakal dijual. Lalu di sini ada produk untuk menyimpan informasi tentang produk yang dijual, termasuk stoknya, kategorinya untuk membantu mengelola produknya pada kategori, lalu inventory untuk menyimpan produk yang tersedia, payment menyimpan detail pembayaran, dan notifikasi untuk memberikan notifikasi kepada pelanggan termasuk status terbacanya. Lalu ini ada desain UI UX-nya, kelihatannya. Ya, mungkin di sini ada produknya, ada sistem pengantaran, lalu ini untuk loyalty customernya, ini ada promo-promo yang tersedia segala macam, dan juga nanti ada poin, lalu ini ada member card, dan juga itu poin dari brandnya, dari profile pelanggan. Ini juga ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan evaluasi. Sekian dari saya dan terima kasih.